Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, saya Disti Larasati. Tepat 1 pekan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun hingga kini polisi belum juga menyimpulkan penyebab kematian korban ke depan publik. Dugaan pun kemudian bermunculan, termasuk keterlibatannya sebagai saksi dalam persidangan kasus perdagangan orang atau TPPO. Kami akan membahasnya soal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011, Komjen Purnawirawan Ito Soemardi, kemudian ada ahli psikologi forensik Ibu Reni Kusumo Wardani, kemudian ada Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga selamat pagi Ibu Reni dengan Adisti di studio. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, kita membahas soal bagaimana bisa mengungkap misteri tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru yang dari pekan kemarin ini sudah banyak sekali spekulasi liar yang bermunculan begitu ya, spekulasi mulai dari apakah ini pembunuhan, apakah ini bunuh diri, apakah ini begini, kasihan juga keluarga korban gitu ya ketika melihat spekulasi yang begitu liar di media sosial yang menjadi perbincangan. Tapi yang kemudian harus dipastikan dulu, Pak Ito Soemardi, saya akan bertanya dulu Pak Ito ya selaku Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011. Ini kan katanya pekan ini akan diungkap, dirilis soal penyebab kematian korban begitu ya. Kita tahu CCTV sudah mengarah semuanya ke kamar korban, kemudian ada beberapa penjaga kos yang kemudian bolak-balik sampai kemudian keesokan harinya tidak ada pintu yang kemudian dirusak dan segala macam. Apa sebenarnya yang menjadi kesulitan utama penyidik untuk bisa mengetahui penyebab kematian dari Arya Daru ini sebenarnya, Pak Ito? Ya baik Mbak, sebelumnya almarhum ini kebetulan adalah pernah menjadi lokal staf di Kedutaan Besar Myanmar. Saya di sana kebetulan 5 tahun ya menjadi duta besar, jadi sangat tahu pribadi yang bersangkutan. Kemudian dengan tidak mencampuri proses penyidikan oleh Polda Metro, saya kira ada beberapa hal yang menjadi kunci di sini yang perlu didalami dan mungkin sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Yang pertama adalah hasil otopsi ya, karena hasil otopsi ini menentukan penyebab matinya korban ataupun waktu korban itu meninggal, perkiraan. Kemudian dari analisa CCTV, saya melihat beberapa kali ada beberapa kejanggalan menurut saya ya. Yang pertama adalah saat almarhum Arya masuk kamar setelah membuang sampah, posisi CCTV dalam keadaan blind spot, sehingga kita tidak bisa melihat apakah ada orang sudah masuk atau tidak ya. Kemudian yang kedua adalah setelah almarhum di dalam posisi CCTV baru yang bisa melihat lorong sepenuhnya, pada saat itu kan penjaga kos mengatakan dihubungi oleh istrinya. Kejanggalan dari saya kenapa dia nggak ketuk pintunya gitu, karena istrinya kan ingin untuk menanyakan ya kenapa tidak dijawab ya. Kemudian yang kedua pada saat bersama dengan pemilik kos itu masuk ingin membuka pintu dengan secara paksa, itu apakah dia menggunakan mengetuk dulu pintu atau menggedor pintu ya sehingga meyakinkan bahwa di dalam itu tidak ada jawaban. Nah, ini kan langsung membuka jendela. Kalau pengalaman saya, mohon maaf mungkin ya ini spekulasi saya berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami satu kasus serupa di hotel ya. Di mana kunci di dalam dan korban di dalam tidak ada siapa-siapa. Karena kalau sistem kunci yang elektronik itu sangat mudah. Kalau misalnya di dalam posisi ditutup ya, di dalam dikunci kemudian kita tutup, maka akibatnya adalah pintu itu terkunci dari dalam. Kan ini pintunya pakai elektronik ya. Nah sehingga hal-hal ini yang mungkin menurut saya perlu didalami adalah alibi ya. Kemudian latar belakang dari penjaga kos itu siapa ya. Kemudian juga digital forensik yang menyangkut masalah HP ya, HP. Jadi kapan istrinya menelpon, kemudian mengapa yang bersangkutan atau penjaga ini hanya melongok saja tidak mengetuk ya. Kemudian antara istrinya menelpon dengan perkiraan waktu kematian dari korban itu kira-kira jam berapa gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin
perlu Didalami. dilakukan pendalaman ya, demikian Mbak. Harus ada yang perlu didalami lagi dengan tadi Anda sebutkan salah satunya soal kejanggalan CCTV, soal blind spot juga yang Ya. tadi Anda sebutkan, kemudian soal latar belakang juga. Termasuk soal mengapa kemudian itu juga menjadi pertanyaan saya ketika seorang istri menghubungi penjaga kos untuk memastikan suami saya ada di dalam kamar atau tidak, kenapa tidak diketuk, itu yang kemudian juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya, sesimpel itu sebenarnya Pak Ito. Tapi yang kemudian menarik adalah Anda sempat mengatakan Anda cukup mengenal almarhum Arya Daru karena sempat bertugas sama-sama menangani kasus Myanmar. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang juga, jadi banyak juga spekulasi-spekulasi yang bermunculan. Termasuk juga perlu, saya juga yakin penyidik juga tengah mendalami soal bagaimana laptop, apakah ada dokumen rahasia yang saat ini dipegang oleh almarhum atau yang bersangkutan begitu. Apakah ini juga terus didalami dari penyelidikan atau penyelidikan ini? Ya, pasti Mbak, kan penyidik ini pasti akan mendalami dari berbagai aspek ya, termasuk daripada tugas yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu pada saat kami di Myanmar, itu baru mendapatkan promosi untuk mengikuti pendidikan untuk diplomat ya. Tadinya adalah sebagai lokal staf biasa. Kemudian yang kedua, saya pun pernah menangani ya beberapa kali kasus TPPO ya, TPPO. Nah, saya kira mungkin kalau terlalu jauh kalau kita mengatakan ada ancaman, tapi ini tidak menutup kemungkinan juga. Oke. Kalau memang kita terlibat langsung misalnya dalam penyelidikan ya bersama-sama dengan kepolisian kan ada untuk TPPO-nya. Kemudian juga mungkin kalau menyangkut jaringan kita nggak tahu ya. Tapi bagi saya kita sekarang harus mendalami di sekitar TKP saja. Jadi satu tadi posisi CCTV. Kemudian yang kedua alasan kenapa orang ini yang dititipkan oleh istrinya untuk ditanyakan kenapa tidak mengetuk pintu ya. Kemudian blind spot ya. Kalau memang betul blind spot itu kalau logika saya kalau memang ada orang ingin melakukan kejahatan dia bisa masuk dulu pada saat Daru ini almarhum membuang sampah misalnya kan. Kalau sudah di dalam misalnya ini terjadi sesuatu pembunuhan bisa saja dia keluar menutup pintu dan otomatis terkunci di dalam. Tapi ada kemungkinan lain yang tadi disampaikan tidak menutup kemungkinan lain. Apakah yang bersangkutan ini memang sengaja suicide ya atau bunuh diri? Tentunya ini harus didalami oleh Ibu Reni ya untuk masalah psikologi forensik ya. Kita harus lihat latar belakang psikologi yang bersangkutan juga dan juga didalami dari laptop dari komunikasi ya aliran komunikasi selama ini dengan siapa saja. Ini saya sangat yakin bahwa teman-teman dari Cybercrime Polda Metro mereka juga bekerja keras. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesimpulan dalam waktu dekat. Demikian, Pak. Oke, ini perlu didalami karena banyak juga spekulasi liar yang kemudian bermunculan di media sosial. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah sesulit apa kemudian kasus ini bisa diungkap oleh penyidik polisi? Ya, karena kalau di dalam pengungkapan satu kasus dikenal dengan teori segitiga pembuktian, Mbak ya. Oke. Kasus yang mudah itu kalau ada korban, kalau ada tersangka, ada barang bukti selesai itu. Tetapi kalau hanya korban, kemudian tersangka juga belum jelas, kemudian barang bukti juga tidak ada. Nah, ini sangat memerlukan adanya satu penyelidikan atau pengungkapan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific crime investigation yang dilakukan sekarang. Itu saja bedanya, Mbak. Oke, saya ke Bu Reni. Bu Reni, kalau melihat dari sisi psikologi forensik begitu ya, sebelum akhirnya ditemukan tewas keesokan paginya, kemudian sang istri merasa kok rasa-rasanya tidak seperti biasanya sampai seorang istri ini bisa dikatakan menelpon 3 kali sesuai dengan ungkapan dari polisi begitu, menelpon 3 kali kepada penjaga kos untuk memastikan sang suami berada di dalam kamarnya dalam keadaan aman begitu. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah mengapa penjaga kos hanya mondar-mandir begitu ya, tidak mengetuk untuk memastikan. Ini yang kemudian harus didalami lagi soal ini. Dari kacamata Anda, Bu Reni, apa yang bisa Anda utarakan dari ini? Bu Reni, maaf belum dibuka audionya. Oh, maaf. Oke, Ya, silakan. baik.
tentunya kita tidak bisa terbatas pada fakta-fakta yang ada di luaran, demikian. Jadi ini bisa mengakibatkan kita terjebak pada jumping to conclusion ya. Oke. Dalam perspektif psikologi forensik, sekalipun misalnya dipastikan bahwa ini adalah bunuh diri atau ini adalah pembunuhan, tentu perlu dilihat latar belakang atau motivasi seseorang, hingga kalau dia bunuh diri, kenapa kok dia melakukan bunuh diri? Kalau ini pembunuhan, kenapa kok dia sampai melakukan tindakan atau dibunuh begitu ya. Dan kemudian di sini perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan psychological cause of death dan psychological manner of death-nya, untuk memahami aspek psikologis yang terkait dengan kematian korban. Nah, psychological cause of death ini merujuk pada latar belakang dari faktor psikologis yang menyebabkan kematian seseorang, seperti misalkan ada atau tidaknya gangguan mental. Apakah korban memiliki gangguan mental tertentu seperti depresi yang mendalam, atau mungkin bahkan skizofrenia atau gangguan di dalam kepribadiannya. Kita juga perlu melihat stres yang terjadi. Apakah korban sedang mengalami stres yang berat sebelum kematiannya, dan stresor sebuah stres itu bisa berasal dari eksternal maupun dari internal dirinya. Nah, tapi kalau dari kita lihat secara sekilas, kita tidak bisa secara sekilas begitu ketika kita melihat almarhum begitu ya, sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya, kita melihat sempat buang sampah, kemudian sempat berbicara juga, berkomunikasi melalui handphone begitu ya. Ada tidak tanda-tanda kemudian ada kecemasan di sana atau kekhawatiran di sana, rasa was-was di sana dari visual yang kita bisa saksikan bersama di CCTV yang sudah ramai beredar di media sosial? Ya, kalau saya tidak melihat secara langsung barang buktinya ya, hanya dari televisi, itu memang tidak terlalu jelas bagaimana ekspresi dari korban. Jadi misalkan pun tidak terlihat kecemasan, seseorang itu bisa saja melakukan hal yang disebut sebagai masking emosi begitu ya. Jadi ada orang-orang bahkan di dalam situasi stres tertentu itu bisa menyembunyikan emosinya untuk tidak terlalu terlihat begitu. Itu sebagai salah satu bentuk defense mekanisme. Nah, sayangnya kita tidak bisa lihat secara persis untuk mengetahui dia dalam keadaan cemas atau tidak dari apa yang tertampil di CCTV yang beredar ya di televisi atau pemberitaan. Oke, termasuk juga soal penemuan jenazah korban begitu ya, yang dalam keadaan, mohon maaf sekali, dalam keadaan terlilit lakban begitu ya, tidak ada sidik jari dari polisi, tidak ada sidik jari sejauh ini selain sidik jari korban begitu, termasuk juga soal keadaan jenazah yang tertutup selimut. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Iya, saya khawatir ini ada situasi internal dari korban yang mengakibatkan tindakannya melakukan hal tersebut. Tapi ini tadi ya, kita tidak boleh jumping to conclusion, karena stres, kalaupun dia stres itu bisa stresornya dari dalam diri sendiri, bisa juga dari luar diri sendiri. Maka di sini yang tadi saya sampaikan, psychological manner of death itu juga perlu untuk dilihat. Ada tidak sih motivasi dari yang bersangkutan melalui rekam jejak kehidupannya itu yang menyebabkan situasi depresi, kecemasan, atau keinginan untuk melarikan diri dari masalah, atau mungkin bahkan ada stresor dari pihak-pihak tertentu. Jadi selain motivasi juga kita perlu meneliti manner of death dari intensinya. Apakah memang ada dari rekam jejaknya kematian tersebut itu diinginkannya atau tidak. Dan kemudian juga kita perlu mempelajari emosinya. Di mana kita tidak bisa hanya melihat dari salah satu barang bukti ya, tetapi kita perlu membongkar untuk menelusuri rekam jejak kehidupan yang bersangkutan. Bagaimana emosinya sebelum kematian, apakah ada emosi sedih, marah, takut, atau putus asa. Nah, ini tentunya teman-teman yang turun langsung di lapangan. Dan harus didalami pemeriksaan juga dengan istri korban, kemudian rekan-rekan kerja korban, ini yang kemudian harus menjadi
apa ya, menjadi puzzle yang kemudian harus dijadikan satu soal penyebab kematian. Termasuk juga tadi Anda menyebutkan soal stres begitu. Apakah kemudian ada hal yang kemudian memberatkan dalam pekerjaan, termasuk soal tekanan, atau justru kemudian isu yang beredar di luar adalah soal bagaimana manner atau perilaku dari korban begitu yang kemudian juga jadi spekulasi liar. Ini yang harus benar-benar dipastikan oleh penyidik. Jangan sampai kemudian kasihan juga keluarga korban. Betul, betul, betul Mbak Adisti. Jadi dari riwayat kehidupannya itu kita akan melihat bagaimana gambaran kepribadiannya, pola tipikal responnya terhadap stres, apakah ada stresor terkini, hubungan interpersonalnya, hingga rencana-rencana kehidupannya, dan masih banyak lagi telusur kehidupan yang perlu diperjelas. Sehingga nanti psikolog dapat menjelaskan melalui analisis perilaku apakah rating letalitinya ini bunuh diri atau dibunuh. Kalau melihat dengan secara kita lihat dengan ditemukannya si Arya Daru begitu ya, korban ini Arya Daru almarhum terlilit lakban, tidak ada sidik jari dan segala macam, dibalut dengan selimut. Kemungkinannya bunuh diri atau dibunuh? Itu tadi Mbak, kita perlu data yang lebih banyak. Perlu ada data. Ya betul, tidak cukup hanya dari sedikit fakta seperti itu untuk membuat satu simpulan. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita tidak boleh terlalu terburu-buru berspekulasi, jumping to conclusion ya, lompat pada simpulan hanya dari fakta-fakta yang sedikit. Oke, saya ke Prof. Hikmahanto. Prof, ini kalau kita lihat ya, korban Arya Daru merupakan diplomat muda Kementerian Luar Negeri, dan tadi juga Pak Ito mengatakan sempat juga bertugas bareng begitu ya di Myanmar soal TPPO begitu ya, menangani soal TPPO. Nah, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri begitu, diplomat muda, apa yang kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk kemudian bisa mengungkap suatu kasus begitu ya, seorang diplomat, termasuk juga apakah juga tengah ada dokumen-dokumen rahasia atau seperti apa sebenarnya kalau kita melihat soal dari latar belakang pekerjaan? Ya, kalau kita lihat dari latar belakang pekerjaan, biasanya apakah yang bersangkutan di perwakilan ataupun di Kementerian Luar Negeri, khususnya di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, itu mereka-mereka yang sebenarnya diplomat yang tidak pada umumnya. Karena diplomat seperti ini adalah diplomat yang punya passion, ya, passionnya itu adalah kemanusiaan. Mereka bertugas melakukan penyelamatan terhadap nyawa. Ya, kita tahu bahwa kalau misalnya ada isu TPPO begitu ya, yang ingin diselamatkan bukan pengungkapan apa yang terjadi terhadap TPPO dan lain sebagainya, tapi bagaimana menyelamatkan manusia-manusia warga negara Indonesia yang menjadi korban dari TPPO ini. Demikian juga yang bersangkutan terakhir melakukan evakuasi terhadap warga negara kita di Iran. Itu sekali lagi ini adalah masalah kemanusiaan. Nah, tentu beliau pasti, saya yakin bahwa dari sisi kemanusiaan beliau tahu betapa nyawa itu sangat berarti ya. Jadi seperti inilah memang tugas dari seorang diplomat yang bertugas untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwa posting beliau yang bersangkutan ini kan akan ke Finlandia ya. Finlandia boleh dikata tidak terlalu banyak masalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Mungkin dari pimpinannya merasa bahwa dengan beliau bekerja secara all out dalam melindungi warga negara kita, melihat dari sisi kemanusiaan, lalu diberi semacam reward untuk ditempatkan di wilayah yang relatif tidak terlalu banyak memikirkan mengenai masalah keselamatan manusia seperti itu. Oke, rencananya almarhum juga akan ditugaskan ke Finlandia setelah sebelumnya sempat ditugaskan juga soal perlindungan warga negara kita di Iran, termasuk juga di Myanmar. Ini yang kemudian menjadi sorotan tajam begitu ya dari berbagai pihak, pernah menangani kasus TPPO di Myanmar. Ini kemudian juga ada dikait-kaitkan jadinya, Prof. Hikmahanto. Nah,
ada tidak tantangan terbesar yang harus dihadapi seorang diplomat ketika kemudian tengah menyelamatkan dalam tanda kutip tadi Anda katakan melindungi warga negara Indonesia kita soal di Myanmar salah satunya, bahkan beliau almarhum menjadi saksi kala itu. Ya, kalau tantangan tentu tantangan di negara di mana warga negara kita menjadi korban ya, tidak di Indonesia tentunya. Jadi tantangan di sanalah yang menjadi apa namanya hal yang harus diatasi. Bagaimana menyelamatkan warga negara kita di luar negeri, ya mungkin juga tidak kondusif penyelamatannya. Berlika-liku ya, bahkan juga harus mungkin berhubungan dengan warga setempat dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu itu terjadinya di luar negeri. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bersaksi, ya tentu seorang saksi itu kan adalah yang melihat langsung, mendengar mungkin begitu. Jadi dipanggil untuk memberikan kesaksiannya gitu ya. Saya tidak tahu apakah itu nantinya akan berdampak pada keselamatan yang bersangkutan. Bisa saja sih memang saksi ini dipanggil di Indonesia untuk menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar ya sendiri begitu. Nah, tapi sekali lagi tugas sebagai seorang diplomat itu yang berkaitan dengan masalah perlindungan itu adalah yang pasti adalah sisi kemanusiaan, ingin menyelamatkan setiap manusia warga negara Indonesia seperti itu. Prof, ini kan tadi Bu Reni sempat mengatakan soal stres, ini juga harus didalami begitu ya. Apakah yang bersangkutan dalam hal ini adalah korban Arya Daru juga sempat mengalami stres atau seperti apa penyebabnya. Nah, ada tidak kemungkinan atau tekanan dari pekerjaan sebagai seorang diplomat ini kemudian sampai harus menyebabkan Arya Daru kemudian mengakhiri nyawanya begitu ya? Walaupun kita tahu ini masih banyak spekulasi, masih ada berbagai macam spekulasi di luar sana. Ya, sebaiknya memang kita tunggu kalau misalnya berkaitan dengan almarhum ya. Karena menurut saya tidak pantas juga kalau saya memberikan spekulasi, menambah spekulasi. Tetapi sebagai seorang diplomat seperti tadi saya katakan, dan saya melihat track record dari almarhum, beliau ini concern sekali terhadap masalah kemanusiaan. Ya, jadi kalau misalnya di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, kalau mereka yang tidak punya passion, itu biasanya tidak akan bertahan lama. Mereka akan minta untuk dipindah dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa almarhum beliau pernah bertugas di Myanmar, kemudian juga melakukan banyak kegiatan perlindungan. Kalau saya tidak salah juga di penempatan lain juga seperti itu. Jadi benar-benar beliau punya passion di situ. Jadi kalau kita punya kerja berdasarkan passion, tentu menurut saya ya tidak ada stres ya. Jadi kita melakukannya itu dengan senang hati. Justru kita merasa ada achievement kalau kita bisa berhasil untuk misalnya melakukan penyelamatan terhadap warga negara. Oke, baik. Nanti kita juga akan membahasnya soal bagaimana polisi bisa mengungkap penyebab kematian dari Arya Daru ini, karena kita tahu ini cukup mendapatkan atensi dari publik ya, Pak Ito ya. Kita berharap polisi segera merilis kasus ini di pekan hari ini begitu ya. Tapi kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana mengungkap misteri kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru yang ditemukan tewas di kamar indekosnya. Dan polisi sendiri menargetkan akan merilis soal penyebab kematian korban ini di pekan ini. Kita masih membahasnya bersama dengan Pak Ito Sumardi, kemudian ada Prof. Hikmahanto Juwana, kemudian juga ada Bu Reni. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, ini harus didalami oleh penyidik begitu ya, karena banyak sekali isu liar yang kemudian harus dibuktikan tentu saja soal bagaimana soal ada tidaknya soal kasus pembunuhan atau bunuh diri atau bahkan soal penyimpangan. Ini yang kemudian sebenarnya saya tidak mau terlalu mendalami soal itu karena menghargai perasaan dari keluarga korban pastinya Pak Ito. Tapi yang kemudian harus diselidiki adalah dokumen apa yang kemudian tengah dipegang oleh
Arya Daru, termasuk soal laptop yang saat ini juga sudah diselidiki oleh penyidik, termasuk juga komunikasi terakhir bersama sang istri. Inilah yang kemudian harus sebenarnya digali dan diungkap. Ya, Maito. baik Mbak. Pertama, mungkin perlu saya luruskan bahwa almarhum adalah local staff dulu di KBRI Myanmar Lokal staff. dan mendapatkan promosi untuk sekolah diplomat dan kalau tidak salah menjadi saksi di kasus di Jepang ya, TPPO di Jepang. Nah, kalau pertanyaan tadi kita melihat dari dua perspektif ya. Yang satu perspektif kalau memang betul adanya ancaman. Ini pasti sudah menjadi masukan bagi para penyidik ya dengan mematikan GPS, kemudian juga emailnya ditutup dan lain sebagainya. Nah ini tentunya perlu didalami kapan, kemudian apakah ini sangat dekat dengan waktu kejadian pembunuhan dan ini juga perlu nanti didalami kepada istri yang bersangkutan ya. Nah, dan kalau untuk masalah perspektif psikologinya, ini tentunya Ibu Reni yang lebih tepat untuk menjelaskan. Tapi kalau dari perspektif ancaman terhadap yang bersangkutan, saya bisa saja oleh karena itu di sini sangat penting untuk menelusuri jejak pembicaraan ya, jejak digital pembicaraan yang bersangkutan baik melalui handphone ataupun melalui email ya, ataupun fasilitas lain yang bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Ini sangat penting ya. Mungkin kita ambil beberapa waktu yang agak jauh, 1 bulan atau bagaimana, dan kepada teman-teman almarhum juga tentunya perlu ada satu keterangan ya, permintaan keterangan bagaimana pribadi almarhum menjelang terjadinya kasus tersebut. Nah ini kalau dari perspektif untuk pengungkapan kasus dari kepolisian demikian Pak. Oke. Kalau kita melihat dari yang sudah beredar di media sosial dari mulai CCTV, kemudian penemuan jenazah begitu, ini mengarah ke pembunuhan kah? Kalau mengarah pembunuhan kah ini cukup rapih begitu ya, cukup bersih, cukup clear, atau kemudian bunuh diri? Ya, berbagai isu yang muncul di publik itu menurut saya oleh penyidik itu juga dijadikan petunjuk, Pak. Karena kan kita lebih wide ya, lebih luas, komprehensif melihatnya. Penyidik juga tentunya juga memerlukan satu masukan-masukan ya untuk bisa dia lakukan penyidikan di lapangan. Kalau untuk menentukan apakah ini pembunuhan atau bunuh diri, saya kira ini memang saat ini mungkin beberapa kesimpulan sudah mengerucut yang nanti akan disampaikan mungkin oleh Polda Metro Jaya dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini betul-betul bisa didukung oleh suatu hasil yang betul-betul saintifik sehingga tidak ada lagi hal ini dispekulasikan di masyarakat atau mungkin dianggap polisi ini tidak serius, padahal polisi untuk masalah ini betul-betul harus sangat hati-hati dan harus betul-betul cermat ya, membaca semua masukan daripada info. Saya juga sering berkomunikasi dengan Pak Ade ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan beliau juga akan menyampaikan kepada penyidik itu perspektif dari saya yang mungkin kebetulan saya punya pengalaman selama cukup lama di penyidikan dan pernah menangani kasus serupa di dua tempat saya bertugas, dan alhamdulillah kita bisa mengungkap apa yang terjadi, kemudian pelakunya juga bisa ditangkap, dan juga ada satu kasus yang memang kasus bunuh diri ya. Saya kira mungkin pengalaman saya ini bisa disampaikan kepada adik-adik yang sedang bertugas, dan mudah-mudahan mereka pun juga akan menindaklanjuti ya dengan berbagai uji coba di lapangannya, uji coba baik dalam segi forensik ataupun dalam interview dan lain sebagainya. Demikian, Pak. Oke, saya ke Bu Reni. Bu Reni, ini yang kemudian harus benar-benar didalami begitu ya, komunikasi atau jejak digital yang dilakukan Arya Daru bersama istrinya, sampai seorang istri merasa khawatir sampai 3 kali menelpon penjaga kos begitu ya untuk bisa memastikan sang suami ini dalam keadaan tidak apa-apa di dalam kamar indekosnya. Ini yang kemudian harus didalami. Nah, rasa khawatir ini apa yang harus digali sebenarnya dari sang istri sampai menelpon 3 kali di kamar indekos yang setiap hari Arya Daru ini tidur begitu ya, berkegiatan begitu. Ini agak sedikit janggal kalau menurut saya. Iya,
janggal atau tidak itu kan tentunya kita perlu mendalami ya. Di sini misalkan apakah biasanya komunikasi itu seperti apa? Jadi apakah memang biasa berkomunikasi dengan bolak-balik di telepon, tidak mengangkat sehingga mengakibatkan kekhawatiran, atau ini sesuatu yang tidak biasa begitu? Nah, kalau kita melihat di dalam pembicaraan, ini tampaknya memang ada kekhawatiran dari keluarga, khususnya di sini istrinya ya yang terus-menerus menelpon dan meminta dari penjaga kontrakan itu untuk melihat ke kamar korban ya. Di sini memang terlihat adanya kekhawatiran. Maka di sini perlu didalami. Kenapa kok bisa khawatir? Sebegitunya. Betul, dan apa pembicaraan terakhir yang dilakukan oleh korban? Apakah ada informasi-informasi tertentu? Nah, ini sangat penting untuk kemudian digali demikian untuk menentukan pada akhirnya nanti. Oke, berarti Anda melihat ada peluang ada yang tidak biasa nih sampai seorang istri kemudian menelpon penjaga kos sampai 3 kali untuk memastikan suaminya dalam keadaan aman di dalam kamar indekos. Ya, kalau melihat hanya di dalam 1 hari itu, tampaknya memang tidak biasa. Ada yang tidak biasa. Tapi biasa atau tidak itu kan ukurannya subjektif ya di sini. Jadi apakah memang biasa seperti itu begitu atau ini baru pertama kali? Kalau itu baru pertama kali berarti ini adalah sesuatu yang tidak biasa komunikasi yang dilakukan antara keluarga dengan korban pada malam hari itu. Oke, soal itu juga banyak juga spekulasi yang kemudian bermunculan di luar sana begitu ya, soal ini dibunuh atau kemudian bunuh diri atau kemudian ada penyimpangan lainnya. Ini juga masuk dalam hal yang harus didalami juga dari psikologi forensik menurut Anda, Bu Reni? Betul, karena tadi ya manner of death, betul, latar belakang cara kematian dan latar belakang dari keputusan-keputusan, apa motivasinya, apa intensinya, apakah ada situasi psikologis lain yang tidak biasa, itu semuanya didalami di dalam proses otopsi psikologi. Jadi proses otopsi psikologis itu sebetulnya semua dugaan diangkat menjadi hipotesis yang kemudian perlu digali melalui tempat kejadian. Kita juga perlu melihat TKP-nya seperti apa, barang-barang korban seperti apa, apakah ada bukti tentang berbagai aktivitas di dalamnya termasuk misalkan aktivitas keseharian atau aktivitas khusus yang dilakukannya gitu ya. Jadi wawancara dengan saksi, orang-orang yang terkait dan betul-betul mengenal korban tentang kemungkinan apakah ada bukti-bukti perilaku yang mengarah pada dugaan-dugaan yang tadi dihipotesiskan. Jadi setelah itu pun data-data terkumpul masih akan ada pembuktian melalui analisis ilmiah, analisis konseptual terhadap telusur rekam jejak hidup dan berbagai barang-barang miliknya tadi termasuk jejak digital yang ditinggalkannya. Berapa lama Bu untuk bisa kemudian memperoleh hasil ini dari otopsi psikologi? Ya, sebetulnya kami sebagai psikolog itu tentunya inginnya semuanya bisa cepat. Betul. Namun kadang di lapangan itu hambatannya misalnya keluarga belum bisa secara lepas menyampaikan, ya betul, belum tentu bukan hanya terbuka, tetapi mungkin masih di dalam kedukaan yang mendalam sehingga kita perlu hati-hati pelan-pelan. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana waktu kami melakukan otopsi psikologis ini bisa cepat atau bisa lebih lambat seperti itu. Tapi kalau inginnya tentunya ingin cepat. Nah, ada satu satu moto di dalam pekerjaan kami melakukan otopsi psikologis itu sebetulnya kita bukan bekerja cepat, tetapi kita bekerja tepat seperti itu. Bukan bekerja cepat, tapi kemudian bekerja tepat begitu ya? Tepat. Iya. Ini menjadi tantangan, kemudian tidak hanya soal keterbukaan dari pihak keluarga, tapi juga suasana duka yang sampai saat ini masih dirasakan pastinya oleh keluarga. Inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk otopsi psikologi di sana ya, Bu Reni ya. Oke, saya ke Prof. Hikmahanto. Prof. Hikmahanto, apa sih sebenarnya bahaya yang kemudian ada di depan mata untuk bisa sampai mengancam keselamatan seorang diplomat? Ya,
Yang pasti gini, seorang diplomat itu kan bukan human rights defender ya. Human Betul. rights defender itu biasanya sering berhadapan dengan pemerintah, bahkan juga berhadapan dengan berbagai pihak begitu ya. Tentu dia punya kerentanan. Tapi kalau sebagai seorang diplomat, sebenarnya tidak ada tanda kutip ya ancaman-ancaman dari negara lain terutama karena ya mereka memegang paspor diplomatik, lalu kemudian mereka juga tidak bersentuhan dengan pihak-pihak yang dianggap sebagai punya potensi untuk mengancam jiwa mereka. Mhm. Bahkan juga di Indonesia, terutama sekali yang tadi saya katakan, kalau kita bicara tentang perlindungan warga negara, Mhm. itu kalau misalnya mereka yang tidak punya rasa kemanusiaan yang tinggi itu tidak akan bertahan lama karena biasanya memang kalau jadi diplomat mungkin inginnya seperti yang dibayangkan James Bond gitu ya, kira-kira bekerjanya di negara-negara yang maju dan lain sebagainya. Tapi untuk mereka-mereka yang di perlindungan ini berbeda, ini sangat-sangat unik dan mereka sangat paham situasi dan mereka tidak mungkin ya mempunyai musuh di luar negeri karena kalau mereka mempunyai musuh itu akan menghambat pekerjaan mereka. Justru mereka harus berteman dan dengan pertemanan itu mereka akan bisa mengevakuasi warga negara kita yang punya masalah di luar negeri. Jadi seperti itu. Mhm. Oke, saya ke Pak Ito. Pak Ito terakhir, Pak Ito, apa yang harus dicermati dari para penyidik untuk bisa menangani atau mengungkap kasus ini seperti Bu Reni dan kawan-kawan begitu soal otopsi psikologi, tidak hanya soal kecepatan tapi juga soal ketepatan. Ya, baik Mbak, karena saat ini kan yang dilakukan adalah penyidikan secara Keren. saintifik ya, sehingga di sini yang saya dengar teman-teman itu sudah menggunakan ahli-ahli forensik termasuk psikologi forensik dan tentunya dalam proses pengungkapannya bekerja secara simultan. Ya, oleh karena itu Pak Kapolda kan menyampaikan mudah-mudahan dalam sepekan dapat memberikan satu kesimpulan. Nah, di sini betul kata Bu Reni, selain tidak berdasarkan kecepatan, tapi ketepatan juga kecermatan. Nah, kecermatan ini tentunya diambil dari berbagai hasil penyidikan secara forensik, disatukan kemudian membuat satu kesimpulan. Sehingga saya setuju dengan Pak Yuda tadi, kebetulan teman saya Pak Direktur Pelindungan Warga Negara, kita jangan berspekulasi dulu. Betul. Namun kalaupun ada hal-hal yang disampaikan dengan kecurigaan-kecurigaan, tentunya kita harapkan bahwa teman-teman penyidik dapat juga menjadi satu petunjuk sehingga lebih lengkap daripada yang tadi disampaikan oleh Mbak, misalnya kenapa yang bersangkutan tidak mengetuk pintu. Nah, apakah dengan tidak mengetuk pintu dari waktu pertama jam 1 sampai jam 5 itu istrinya juga tidak meminta kembali untuk yang bersangkutan coba memastikan apakah ada atau tidak. Nah, ini tentunya akan menjadi pendalaman dari teman-teman penyidik di Polda Metro. Saya kira demikian, Pak. Oke, kita akan tunggu bagaimana hasil dari penyelidikan kasus ini soal penyebab kematian dari diplomat Kementerian Luar Negeri. Ada yang ingin ditambahkan singkat saja, Bu Reni, soal ini? Baik, psikologi forensik dapat menjadi bagian dari scientific based investigation. Jadi investigasi berbasis ilmiah dalam mengungkap misteri kematian dengan menganalisis riwayat perilaku korban untuk menentukan motif, pola perilaku, mengevaluasi kesehatan mental korban untuk menentukan apakah ada gangguan mental yang terkait dengan peristiwa ini, membantu dan dalam wawancara dengan saksi dan orang-orang yang terkait dengan korban untuk bisa mengumpulkan informasi yang relevan dan menganalisis bukti data lainnya untuk menyimpulkan penyebab kematian. Nah, tentunya di sini sekali lagi duka cita yang mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan dan semoga spekulasi ini tidak terlalu berkembang jauh sambil kita menantikan bagaimana nanti simpulan dari pihak kepolisian. Oke, Prof. Hikmahanto, singkat saja. Ya, kita tunggu sajalah. Ya, jadi kita tunggu saja segala sesuatu harus pihak yang memiliki kewenangan dan pihak yang memiliki kewenangan yang bisa berada di tengah-tengah lapangan. Kalau kita-kita ini publik tidak mungkin. Dan saya sebagai orang hukum biasanya mengatakan kalau kita
patokan pada satu fakta kurang cukup. Jadi semua fakta harus dikumpulkan dan berbagai bukti harus ada, dan inilah yang merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. Saya rasa itu saja. Oke, kita tunggu bagaimana polisi ini bisa mengungkap dari misteri tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri untuk juga bisa memberikan kepastian penyebab kematian ini juga terhadap publik, tidak hanya terhadap publik tapi kepada keluarga korban yang saat ini kita tahu masih sangat berduka. Terima kasih Pak Ito telah bergabung bersama kami, Bu Reni terima kasih, Prof. Hikmahanto Juwana juga terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak dan juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penyidik Kejaksaan Agung akan kembali